Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia? Wah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan diberikan nikmat yang begitu banyak ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kalau berdoa tak pernah selesai, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh baik, masuk semua ya. Wah, alhamdulillah masuk semua. Baik, selanjutnya kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari cerita pendek. Ada yang sudah tahu apa itu cerita pendek? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu cerita pendek. Jadi, cerita pendek adalah sebuah narasi fiksi yang panjangnya sekitar 500 sampai 10.000 kata dan lebih fokus daripada novel. Karena cerita yang disajikan dalam cerita pendek ini tergolong singkat, biasanya cerita pendek hanya menceritakan kejadian yang tunggal dengan karakter yang tunggal atau hanya beberapa. Adapun unsur intrinsik yang membangun cerpen adalah tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, gaya, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua ada unsur intrinsik yang kaitannya di luar karya sastra tersebut. Sebelum ke arah unsur intrinsik, mari kita membahas apa saja ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, ceritanya fokus pada suatu tokoh atau satu tokoh. Yang keempat, bersifat fiktif, hanya terdapat dalam khayalan, itu berdasarkan imajinasi penulis. Yang kelima, seringkali mencerminkan kisah kehidupan. Yang keenam, pengembangan karakter tidak mendetail. Yang ketujuh, terdapat satu alur. Yang kedelapan, terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Nah, selanjutnya ada fungsi dari cerpen. Yang pertama, ada fungsi rekreatif, yang mana fungsi ini memberikan rasa senang gembira dan terhibur kepada para pembacanya. Yang kedua, ada fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para pembacanya kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang dimuat dalam suatu cerpen. Yang ketiga, ada fungsi estetis. Biasanya fungsi ini memberikan keindahan kepada para pembaca karya sastra cerpen tersebut. Yang keempat, ada fungsi moralitas, yang mana fungsi moralitas ini sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik atau buruk yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Yang kelima, ada fungsi religiusitas. Nah, fungsi ini biasanya mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, belum. Baik. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Bukan yang pertama ya, maaf. Yang kedua kita akan membahas unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen yang terdapat pada bangunan tersebut. Apa saja unsur intrinsik cerpen tersebut? Yang pertama, ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen tersebut. Yang kedua ada penokohan. Penokohan tersebut ialah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam suatu cerita pendek tersebut. Yang ketiga ada alur dan plot.
yaitu rangkaian peristiwa atau urutan-urutan bagian dalam keseluruhan cerita. Nah, biasanya alur ini dibedakan menjadi dua, yaitu alur maju maupun alur mundur. Yang keempat ada latar atau setting. Biasanya latar atau setting merupakan segala keterangan yang berhubungan dengan tempat, waktu, peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan suatu ciptaan, suatu nada, suasana, persuasif, serta merumuskan dialog yang bisa memperlihatkan hubungan atau interaksi antar sesama tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Nah, baik itu cerita sebagai orang pertama maupun kedua dan ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Nah, dalam amanat biasanya bersifat tersirat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi beberapa. Nah, sebelum membagi, apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra. Nah, seperti apa? Yang pertama, latar belakang masyarakat. Nah, yang mana biasanya latar belakang ini memuat ideologi negara, kondisi politik, sosial maupun ekonomi. Yang kedua yaitu ada latar belakang penulis. Nah, biasanya latar belakang penulis ini memuat riwayat hidup penulis, kondisi psikologis dan aliran sastra penulis. Selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, bagian ini memuat nilai-nilai kebaikan yang bisa kita teladani dan dijalankan oleh kita untuk mengarungi kehidupan. Nah, contohnya apa? Kita bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, budaya, dan religius. Kira-kira dari ibu yang sampaikan tadi ada pertanyaan? Belum. Baik. Karena belum ada pertanyaan, jadi ibu akan membagikan ini contoh cerpen. Nah, cerpen yang ibu bawakan ini judulnya Tinggal Kenangan, karya dari Septi Aisyah. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu cerpen Tinggal Kenangan tersebut. Selanjutnya, setelah dibaca, kalian bisa mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja ini berisi apa saja unsur yang terdapat pada teks cerpen yang ibu bawakan. Baik, ibu akan membagikan cerpen tersebut. Silakan anak-anak bisa langsung membagi kelompok. Kira-kira kelompoknya akan dibagikan oleh ibu saja atau kalian membagi kelompok sendiri? Baik, ibu akan membagikan kelompok ya. Baik, untuk membagi kelompok biar adil, kita akan berhitung dari 1 sampai dengan sebelumnya membagi kelompok. Kira-kira kelas 9C ada berapa siswa ya? Ya, baik, kita akan membagi 5 kelompok. Berhitung dari 1 sampai 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, silakan bagi teman-teman bisa ke teman-teman kelompok. Selanjutnya, setelah mengerjakan, teman-teman bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya nanti di maju ke depan ya. Ibu akan membagikan teks tersebut. Silakan anak-anak bisa langsung ke tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ibu membagikan, kalian bisa langsung mengerjakan. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya anak-anak. Jangan sungkan untuk bertanya. Berhubung waktu sudah menandakan kurang 15 menit, jadi marilah kita mulai membahas cerpen yang ibu tadi bagikan untuk tugas kalian. Silakan adik
ya atau belum selesai teman-teman? Silahkan, yang mau maju, boleh. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2, boleh kelompok 2 silahkan maju ke depan. Sebelum kalian maju, perkenalkan nama kalian. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan teman kalian yang sedang presentasi ya. Maksudnya sama denganku, hari ini adalah hari ulang tahun orang yang sangat aku kagumi dan aku cintai. Semua sudah aku persiapkan, termasuk buat ulang tahun serta kado. Masuk ke kelas dengan hati gembira, memikir kesulitan sendiri. Kakiku melangkah cepat dengan pintu masuk kelas dan tersambut ceria oleh sahabat mencari pendengar. Aku Charlie, kepanjangan dari Sherlina Rantika Putri, cewek manis berkumis tipis yang kini sedang dilanda asam cinta. Cie, yang senyum sendiri, kenapa? Sakit? Ucap Renata sambil menekan tangannya ke jidatku. Apaan sih Ren, emang aku gila? Ucapku. Memanjangkan bibir 5 meter. Ya, mungkin, ya gak Rif? Ucap Renata. Lirik Syarif. Betul, kenapa kamu, share, ucap Syarif. Hari ini hari spesial banget buat aku. Aku mau bikin surprise buat pangeran cecakku. Ucapku panjang lebar sambil bayangin apa yang akan terjadi nantinya. Pangeran cecak, ya, pangeran cecak adalah cowok yang aku kagumi selama ini. Dijulukin pangeran cecak karena dia suka takut sama cecak namanya Tara. Dan waktu istirahat pun tiba. Siswa-siswi berbondong-bondong ini memanjakan lidah dan juga perutnya yang dari tadi demo minta makanan. Hey guys, doakan aku ya, semoga rencana ini sukses berjalan mulus jalan tol. Amin. Oke, ada Tara, bilang harus berhenti mencari. Sukses ya say, ucap mereka berdua serentak serta kepala dimiringkan ala-ala Rita Sugiarto penyanyi dangdut. Aku berjalan mendekati itu sampai ngeliat ada batu di depanku. Untungnya nggak jatuh. Kalau jatuh, malu dong sama pangeran cecakku. Setelah melewati lorong-lorong kelas, aku melihat Tara lagi berduaan sama Lela, cewek yang paling aku benci karena gayanya yang kecantilan. Cantik, sombong pokoknya. Aku ilfil banget deh sama dia. Tanpa sadar, kue dan kadonya jatuh ke lantai. Aku berlari secepat mungkin sambil menangis. Aku melihat ekspresi Renata dan Syarif berhubungan dengan tingkah buku yang menyita. Cinta berubah drastis menjadi duka membara. Charlie, kamu kenapa? Ucap Renata sambil memelukku. Tara sama Lela berduaan, mereka mesra banget, ucapku terbata-bata. Udahlah, cari yang lain, masih banyak kok, ucap Syarif. Pulang sekolah, kurubahkan tubuhku di kasur empuk milikku. Kutatap langit biru, menarku, pikiran itu selalu terngiang-ngiang di memori otakku. Kubangkitkan tubuh ini menuju meja belajar dengan menari-nari amat lambat di atas kertas polosku. Kutulis kata puitis yang berisi sesuai isi hatiku. Tinggal kenangan. Kuukir namamu dalam hatiku agar hati ini tak dalam kekosongan. Meskipun kau telah menodai hati ini, akan kuhapus dengan sejuta air mata. Aku rela mentari membakar kulitku. Aku rela kebahagiaanku kuberikan padamu. Asal kau bahagia. Namun itu dulu, sekarang sudah terbalut oleh balutan kenangan. For Tara, pangeran cecakku. Pagi ini mendung, mentari membantu memancarkan sinar.
mengerti apa yang sedang aku rasakan. Aku berjalan sempoyongan dengan mata sembab gara-gara menangis semalaman menuju kelasku disambut oleh sahabat-sahabatku. Sally, kamu jangan begitu dong. Kita kan juga turut sedih jadinya. Strong bro, move on, bangkit dari keterpurukan ini, ucap Renata menenangkanku. Dan kamu jangan kaget ya, kalau Tara sama Lala sudah jadian kemarin. Aku tahu berita ini dan kita teman sekelas kita. Ucap Syarif. Ya, makasih ya sahabat-sahabatku. Kalian itu orang yang selalu support aku sayang kalian. Aku akan move on dari Tara dan selalu bersama kalian. Ucap penangis terharu. Kita bertiga saling berpelukan. Sahabat bukanlah selayaknya pacaran yang dapat putus atau nyambung, namun sahabat adalah persatuan yang abadi. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil lembar kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini ada keterangan unsur-unsur teks cerpen. Yang pertama, tema. Temanya yaitu adalah persahabatan. Yang kedua, tokoh penokohan ada Syarif, Renata. Yang ketiga ada alur. Ini bersifat maju. Untuk latar settingnya yaitu adalah sekolah. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandangnya itu adalah pertama. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini ada amanat. Amanatnya yaitu jadi kita harus lebih mementingkan sahabat, karena sahabat bukanlah hal yang bisa putus nyambung seperti hubungan pacaran. Sahabat adalah persatuan yang abadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ataupun menjelaskan teks cerita pendek tersebut dan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok 2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang ada lagi siapa yang mau maju mempresentasikan? Wah, bel sudah berbunyi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang mana tugas ini bisa kalian kerjakan, dan untuk pengumpulan tugasnya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman sekarang bisa membuat cerita pendek. Untuk temanya bebas, anak-anak bisa membuat dengan tema apapun yang masih berkaitan dengan yang Ibu tadi jelaskan ya. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Apabila dalam menjelaskan materi Ibu masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.